Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, betapa bersyukurnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang bisa mengalami hari demi hari, bulan demi bulan di dalam penyertaan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita pun menjadi anak Tuhan yang setia untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam surat Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, kita pasti tidak asing dengan peribahasa yang mengatakan setelah jatuh tertimpa tangga pula. Sebuah peribahasa untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami masalah atau kesulitan secara bertubi-tubi. Mungkin sekali orang yang berada di dalam kondisi tersebut mengatakan, "Gak apa-apa, namanya juga sedang, SIAL saja." Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang mengalami kesulitan dan masalah yang bertubi-tubi itu adalah anak-anak Tuhan? Wajarkah dan normalkah kita mengatakan hal yang sama? Kita mengatakan, ya namanya juga lagi, SIAL saja. Benarkah di dalam kehidupan anak Tuhan ada sebuah kondisi atau keadaan yang dikatakan, SIAL saja? Saudara, oleh karena itu kita bersyukur karena firman Tuhan mengajarkan kita sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang melihatnya bukan dari perspektif dunia ini, tetapi melihat dari perspektif Tuhan. Saudara, menarik sekali surat Yakobus dituliskan kepada 12 suku yang berada di perantauan. 12 suku yang berada di perantauan ini adalah orang-orang atau jemaat Yerusalem yang mula-mula melarikan diri karena penganiayaan setelah kematian Stefanus meningkat. Itu ada tercatat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang pertama. Saudara, sebuah kondisi yang tidak mengenakan yang membuat mereka melarikan diri mencari kondisi yang lebih baik, kondisi yang lebih stabil. Namun sayangnya bukan itu yang mereka dapatkan. Di tempat yang baru, di daerah yang baru, mereka pun mengalami berbagai kesulitan dan permasalahan. Kepada jemaat yang seperti inilah Yakobus menuliskan suratnya. Yakobus mengajak para pembacanya termasuk kita saat ini yang masih hidup di dalam dunia, yang dia katakan di dalam ayatnya yang kedua seperti, jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, bahasa aslinya tidak ada kata jikalau, bahasa aslinya mengatakan whenever, kapanpun. Bukan jatuh, tetapi you face, kamu menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Saudara, menarik sekali dia tidak mengatakan kata tunggal, tetapi berbagai-bagai pencobaan. Sebuah kondisi yang menekankan orang percaya suatu waktu bisa saja mengalami pencobaan-pencobaan, kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah. Namun Yakobus mengajak kita untuk melihat itu semua sebagai sebuah kebahagiaan. Bahasa Inggrisnya mengatakan pure joy. Apa itu artinya kebahagiaan atau pure joy? Ini adalah sebuah gambaran sukacita yang sempurna dan melimpah.
sebuah sukacita yang sejati, sebuah sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi sukacita yang sungguh-sungguh dari dalam dan bernilai kekal. Saudara, sebuah sukacita yang tidak didasarkan atas apa yang dipunya atau apa yang dialami, namun karena sukacita itu ada di dalam hati kita. Yakobus menegaskan sukacita yang demikian harus ada karena sudut pandang yang berbeda untuk melihat setiap permasalahan, setiap kesulitan yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan dan anak-anaknya. Saudara, sudut pandang itu adalah yang pertama, saudara. Pencobaan dianggap sebagai sukacita karena akan menghasilkan 2M. Yang pertama, menjadikan kita pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, di ayat yang ketiga, Yakobus mengatakan, biarlah kondisi yang tahan uji itu menghasilkan ketekunan. Saudara, kondisi ketekunan itu berbicara tentang seseorang yang bisa menanggung atau memegang sebuah beban yang sangat berat di dalam waktu yang sangat lama. Kita bisa mengaitkan hal ini dengan kondisi bagaimana seseorang bisa berpegang teguh pada sesuatu sekalipun itu ada di tengah-tengah badai. Saudara, bukankah ketika kita memegang sesuatu di tengah-tengah badai, maka sebenarnya kita percaya sesuatu itu adalah sesuatu yang layak untuk kita andalkan. Sesuatu yang layak untuk kita sandarkan hidup kita. Saudara, kenapa kita percaya? Karena kita tahu tentang sesuatu itu adalah sesuatu yang luar biasa bisa menahan semuanya. Demikian juga ujian dan pencobaan bisa membuat kita mengenal bukan sesuatu, tapi seorang pribadi, yaitu Allah sendiri. Ujian, pencobaan, masalah, dan kesulitan seharusnya membuat kita menjadi kuat karena kita semakin kenal siapa Tuhan kita. Kita semakin mengalami siapa Allah kita. Kita semakin hidup di dalam anugerah demi anugerah. Sehingga pencobaan itu bisa kita lihat sebagai suatu yang menghasilkan sukacita karena pencobaan itu membuat kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Bukan hanya kuat, tetapi di ayat yang keempat dikatakan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Bukan hanya kuat, saudara, tetapi kita menjadi seorang pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Ketika Yakobus mengatakan buah yang matang, maka sebenarnya ini mengingatkan kita akan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius 5 ayat 48 yang berkata, "Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna." Saudara, ketika berbicara buah yang matang, maka Yakobus ingin menekankan pentingnya kita memiliki sebuah relasi yang benar. Saudara, jika di ayat 3 tadi mengatakan kuat di dalam Tuhan, maka kuat di dalam Tuhan ini akan membuat kita mengenal Tuhan kita bukan hanya sebatas pemberi berkat materi, namun kita bisa menjadi seorang yang mengenal siapa Tuhan yang bukan hanya pemberi materi tapi juga penyerta hidup kita. Saudara, betapa berbahagianya kita ketika kita dikatakan memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Kita memiliki suatu kondisi yang kalau mau dikatakan kualitas yang seimbang, yang menyukakan hati Tuhan. Karakter murid Tuhan yang memperkenan hati Tuhan. Saudara, mari kita melihat setiap pencobaan, setiap keadaan, setiap musibah dengan 2M. Yang membuat kita bisa bersuka cita. Yang membuat kita bisa punya sebuah pengharapan. 2M, menjadikan kita kuat di dalam Tuhan dan menjadikan kita dewasa di dalam Tuhan. Saudara, apapun yang menjadi kesulitan kita,
Mari kita berdoa, bukan hanya supaya kita melaluinya dengan cepat, bukan hanya supaya kita melaluinya dengan mudah, namun mari kita berdoa supaya kita bisa terus mengenal siapa Tuhan kita. Kita bisa terus semakin menjadi pribadi yang memperkenan hati Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Apapun keadaan kita, apapun kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari kita berdoa supaya kita melihatnya sebagai sebuah bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami melihat Tuhan dan kami mengalami Tuhan sebagai Tuhan yang setia. Sepanjang tahun 2025, Engkau sudah memimpin kami. Dan kami bersyukur ketika kami memasuki bulan yang terakhir, kami boleh melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong kami di tengah segala kondisi, keadaan, dan kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kami, tolong kami supaya kami semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.